Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas secara singkat kesyirikan dan kekufuran Syiah. Syiah ini golongan kafir musyrik. Banyak sekali kekafiran dan kesyirikan mereka. Tapi dalam kesempatan ini kita hanya akan menyebutkan 5 saja. 5 bentuk kekafiran dan kesyirikan mereka. Dan subhanallah, 5 kesyirikan mereka itu sama persis dengan ajaran tasawuf atau sufiyah, tarekat. Sama persis. Jadi ini saudara kembar antara Syiah dan tasawuf, tarekat, sufiyah. Kita akan sebutkan 5, sama ajaran mereka. Yang pertama, orang-orang Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka adalah perantara dalam beribadah kepada Allah. Seperti kata Al-Majlisi dalam Biharul Anwar. Ini buku pegangan penting orang-orang Syiah. Fa innahum hujubur rabbi wal wasaid bainahu wa bainal khalqi. Para imam-imam kami adalah hijab antara kita dengan Allah. Maka mereka menjadi perantara antara hamba dengan Allah. Ini keyakinan Syiah terhadap imam-imam mereka. Persis seperti keyakinan Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani juga meyakini Nabi Isa perantara mereka kepada Allah. Dan orang-orang musyrik jahiliyah juga meyakini berhala-berhala mereka sebagai perantara mereka kepada Allah. Jadi sama keyakinan mereka semuanya. Orang-orang musyrik jahiliyah mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka juga berkata, haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Itu yang mereka harapkan. Perantara-perantara itu bisa meneruskan ibadah mereka kepada Allah, mengangkat derajat mereka di sisi Allah, dan memberi syafaat. Maka ini keyakinan sama. Keyakinan Syiah, tasawuf, dan musyrikin jahiliyah. Apa keyakinan orang-orang sufi? Para wali mereka adalah perantara untuk berdoa kepada Allah. Persis dengan keyakinan Syiah. Dan mereka sebut itu sebagai tawasul. Padahal itu syirik, bukan tawasul. Tawasul itu bukan seperti itu. Tawasul dalam syariat itu ada 3. Bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah. Bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sebut amal soleh kita dalam doa kita. Bertawasul dengan cara meminta doanya orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul yang benar. Kalau berdoa kepada orang mati, para wali yang sudah wafat, dengan harapan doa itu disampaikan kepada Allah, itu bukan tawasul yang benar. Itu syirik, sama persis dengan keyakinan Syiah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang Syiah juga meyakini bahwa imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Imam-imam mereka berhak menghalalkan dan mengharamkan sekehendak mereka. Seperti disebutkan dalam Usulul Kafi. Ini juga kitab mereka. Di juz pertama halaman 441. Begitu pula dalam Biharul Anwar. Di juz ke-25 halaman 340. Kata mereka, fahum yuhilluna ma yasha'un wa yuharrimuna ma yasha'un. Para imam kami itu menghalalkan sesuai kehendak mereka dan mengharamkan sesuai kehendak mereka. Jadi mereka sudah menyamakan imam-imam mereka seperti Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keyakinan Yahudi dan Nasrani. Kekufuran mereka menyembah ulama dan ahli ibadah atau pendeta mereka.
yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Allah Azza wa Jalla berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, guru-guru mereka, ustadz-ustadz mereka, dan ahli ibadah atau para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika beliau mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW, beliau merasa heran. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Wahai Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta-pendeta kami. Karena beliau dulu Nasrani. Beliau dulu Nasrani, masuk Islam. Sebagai teladan bagi orang-orang Nasrani hari ini. Dulu ada orang-orang Nasrani yang soleh, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka segera masuk Islam. Maka ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran. Kenapa dalam ayat itu dikatakan, kami menyembah para pendeta? Padahal ya Rasulullah, kami enggak pernah tuh menyembah pendeta kami. Taunya dia yang mereka sembah adalah Yesus, bukan para pendeta. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, bukankah para ulama dan para pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian pun ikut menghalalkan? Atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, kalian pun ikut mengharamkan? Kata sahabat Adi bin Hatim, betul ya Rasulullah. Contohnya apa jemaah sekalian? Babi diharamkan, petinggi-petinggi agama mereka mengatakan halal, mereka halalkan. Maka Nabi SAW menegaskan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Itulah yang dimaksud menyembah mereka. Dan ayat ini berlaku umum jemaah sekalian. Allah mengapa mengabarkan kepada kita tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran dan Sunnah? Maksudnya supaya kita nggak ikutan. Sama dengan keyakinan Syiah. Sama dengan keyakinan Syiah. Meyakini imam-imam mereka berhak menghalalkan semau mereka, berhak mengharamkan semau mereka. Contohnya apa? Nikah mut'ah itu haram, zina, tapi kata imam-imam mereka halal, bahkan berpahala. Nikah mut'ah dapat pahala. Ya. Makanya banyak anak-anak muda yang mengikuti hawa nafsu banyak terjebak dengan ajaran Syiah, terutama di kota Bandung. Karena di sana ada tokohnya. Karena di sana ada tokoh Syiah. Mereka menjebak anak-anak muda ini dengan ajaran nikah mut'ah. Kata mereka daripada pacaran, lebih baik nikah mut'ah, nikah kontrak. Walaupun ulama-ulama mereka dulu itu mensyaratkan tetap harus ada wali, ada saksi. Kalau mereka sekarang sudah nggak peduli. Datang bawa uang transaksi, nikah semalam sudah selesai. Subhanallah. Nah jemaah sekalian, bagaimana dengan orang-orang tasawuf? Sama. Mereka meyakini kalau mursyid mereka sudah sampai derajat wali, maka bagi dia yang diperintahkan tidak perlu lagi dia lakukan. Nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi puasa, nggak perlu lagi zakat. Iya. Yang haram sudah jadi halal. Contohnya zina. Zina itu haram. Pergi ke tempat prostitusi itu hukumnya haram. Itu kata mereka hanya tingkatan syariat. Kalau sudah jadi wali, sudah sampai derajat hakikat, itu sudah tidak haram. Kalau ada walinya pergi ke tempat prostitusi, dia bukan melakukan yang haram, dia mau membersihkan rahimnya para pelacur. Itu secara hakikat. Kalau syariat memang haram. Makanya membagi agama antara syariat dengan hakikat, atau syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat, itu namanya membual di dalam agama, mengada-ada dalam agama. Bukan ajaran Rasul seperti itu. Kalau mereka meyakini jika sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali, yang haram jadi halal, yang diperintahkan tidak lagi wajib, maka itu adalah kekafiran. Itu sama saja dia mengatakan Rasul tidak diutus kepadanya. Kalau dia mengatakan saya sudah jadi wali, atau guru saya sudah jadi wali, dia nggak wajib lagi sholat. Mereka sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi mengamalkan syariat Nabi Muhammad.
Ini mirip dengan Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengamalkan syariat Muhammad walaupun mereka mengamalkan syariat Musa dan Isa. Juga mirip dengan orang yang mengatakan kita kan Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Syariat Nabi di Arab hanya berlaku kalau sesuai dengan budaya Nusantara. Mirip persis, tidak ada bedanya. Karena sama saja mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada mereka. Keyakinan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, enggak cukup kita meyakini beliau sebagai rasul. Harus juga kita yakini beliau adalah rasul untuk seluruh manusia. Kalau ada yang berpendapat ada sebagian orang boleh menolak sebagian syariat rasul, maka dia kafir. Karena berarti dia mengingkari firman Allah, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan, wahai Muhammad, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi seluruh makhluk harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, jadi kafir malah dianggap jadi wali. Padahal wali Allah itu adalah kecintaan Allah. Siapa wali Allah? Baca surat Yunus ayat ke-63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Ini kok jadi kafir malah dianggap jadi wali. Subhanallah. Jadi sama persis keyakinan tasawuf dan Syiah dengan juga keyakinan Yahudi dan Nasrani. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Iya. Yang ketiga, orang-orang Syiah berkeyakinan kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka. Sampai batu-batuan di kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah kepada mereka. Mari kita baca kutipan dari kitab mereka. Innallaha ja'ala turbata jaddi al-Husain radhiyallahu anhu shifaan min kulli da' wa amanan min kulli khaufin. Mereka riwayatkan secara dusta. Ini riwayat secara dusta dari salah seorang cucu Nabi SAW. Katanya dia mengatakan, sesungguhnya Allah menjadikan tanah di kuburan kakekku Al-Husain, yang sekarang mereka yakini ada di Karbala, Irak, yang setiap tahun mereka pergi ke sana berziarah, yang mereka yakini lebih afdal dari 9 kali naik haji. Pergi berziarah ke kuburan Al-Husain. Ada tuh orang-orang Syiah di Indonesia selfie-selfie di sana. Memang ramai sekali di sana. Karena mereka yakin pergi ke sana lebih afdal dari 9 kali naik haji. Jadi bagi mereka naik haji tidak terlalu penting. Bahkan mereka pergi naik haji pun talbiyahnya adalah labbaika ya Husain. Itu talbiyahnya orang Syiah. Umat Islam membaca labbaika Allahumma labbaik. Nah, mereka mengatakan Allah telah menjadikan tanah di kuburan Al-Husain sebagai obat untuk segala penyakit dan keamanan dari segala ketakutan. Ini disebutkan di dalam kitab mereka, di antaranya di Biharul Anwar, kitab yang ditulis oleh Al-Majlis itu tadi. Begitu pula Amali At-Tusi. Iya. Jadi ini nukilan langsung dari buku-buku mereka. Jadi bukan kita mengada-ada. Mereka meyakini kuburan atau batu-batu di kuburan para imam mereka bisa memberikan berkah. Persis sama dengan keyakinan orang-orang tasawuf sufiyah. Ya. Makanya ada kuburan wali mereka, setiap hari batunya ditambah terus. Ya, ambles terus. Peziarah berdatangan, pulang bawa batu. Digunakan sebagai jimat atau untuk mencari berkah. Padahal Nabi SAW dengan tegas mengatakan, Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Kemudian yang keempat, orang-orang Syiah meyakini bahwa imam-imam mereka mengetahui perkara gaib.
Seperti diantaranya juga disebutkan dalam Biharul Anwar dari Abu Abdullah. Beliau berkata, "Wallahi laqad utina ilmal awwalina wal akhirin." Ini diriwayatkan secara dusta dalam buku mereka. Kata imam mereka, kami demi Allah sudah diberikan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Lalu dikatakan kepadanya, "A'indaka ilmul gaib?" Kalau begitu kamu tahu ilmu gaib dong. Maka dia pun berkata, "Waihak, inni la'alamu ma fi aslabir rijal wa arhamin nisa." Celaka engkau. Saya benar-benar tahu apa yang ada di sulbi kaum lelaki dan apa yang ada di rahim wanita. Jadi sok tahu perkara gaib. Mereka yakin imam-imam mereka seperti itu. Dan Allah telah menegaskan di surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Makanya jemaah sekalian, orang yang percaya dukun, dia musyrik. Karena dia telah samakan dukun itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Rasulullah SAW menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah samakan dukun itu dengan Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Itu keyakinan Syiah. Bagaimana dengan orang-orang tasawuf? Sama. Mereka juga meyakini para wali mereka mengetahui perkara gaib. Itu keyakinan orang-orang tasawuf. Cuman bedanya, kalau orang-orang Syiah menyebut imam, mereka menyebut wali. Mereka meyakini para wali mereka tahu perkara gaib, tahu kejadian masa depan. Dan jemaah sekalian, makanya kita jangan tertipu. Walaupun di masyarakat dia dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil dai, tapi dia sok meramal masa depan, sok tahu perkara gaib, hakikatnya dia adalah dukun. Dalam syariat, dia adalah dukun, bukan seorang kiai yang sebenarnya, melainkan dia adalah dukun berjubah. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir, Syiah meyakini bahwa bagian dari diri Allah telah menyatu dengan imam-imam mereka. Seperti disebutkan dalam Usulul Kafi, juz ke-1 halaman 435. Walakinnallaha khalatana binafsihi. Kata para imamnya, Allah bersatu dengan kami. Ini sama dengan keyakinan sufiyah, wihdatul wujud. Karena sudah sampai derajat hakikat, sudah jadi wali, dia sudah menyatu dengan Allah. Itulah alasannya jemaah sekalian, kenapa mereka sudah nggak mau sholat. Dia sudah menyatu dengan Allah. Siapa lagi yang mau dia sembah? Itu keyakinan sufiyah. Tapi jemaah sekalian, sufiyah yang kita maksudkan di sini, mungkin nggak semua sufiyah, nggak semua tasawuf, nggak semua yang berkeyakinan seperti itu. Tapi sulit ya dicari yang tidak berkeyakinan seperti itu. Rata-rata punya keyakinan seperti itu. Tapi masih ada memang yang tidak sampai berkeyakinan kufur dan syirik. Cuman dia menambah-nambah dalam zikirnya, dalam ritual-ritual ibadahnya dia menambah-nambah. Tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran. Jadi sebagian sufiyah, tarekat, tasawuf memiliki 5 keyakinan syirik dan kufur ini sama persis dengan orang-orang Syiah. Tidak ada bedanya. Inilah jemaah sekalian, beberapa kekafiran dan kesyirikan, golongan-golongan yang harus kita waspadai agar kita tidak terjerumus di dalamnya.